Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu bab operasi hitung pecahan. Pokok bahasannya taksiran bilangan pecahan. Pustaka Senang Belajar Matematika kurikulum 13 halaman 36 sampai 39 kelas 4 dan dari berbagai sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan. A. Taksiran pecahan biasa dan campuran halaman 36. Taksiran pada bilangan pecahan terdiri dari taksiran pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. A. Taksiran pecahan biasa dan campuran. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Contoh 1.14. Meli membeli beberapa warna pita ungu 2,3/4 meter, biru 1,43 meter, dan kuning 5/6 meter. Berapa perkiraan panjang pita yang akan dibeli Meli? Penyelesaiannya, Meli memperkirakan panjang pita yang akan dibeli dengan memperkirakan panjang pita sebagai berikut. Panjang pita ungu adalah 2,3/4. Dibulatkan ke atas menjadi 3 meter. Panjang pita biru adalah 1,43. Dibulatkan ke bawah menjadi 1 meter. Panjang pita kuning adalah 5/6. Dibulatkan ke atas menjadi 1 meter. Panjang pita yang akan dibeli adalah 2,3/4 ditambah 1,43 ditambah 5/6. Kita tulis dalam bentuk panjangnya sama dengan kurung buka 2 ditambah 3/4 kurung tutup ditambah kurung buka 1 ditambah 0,43 kurung tutup ditambah 5/6. Kita fokus pada tulisan yang berwarna. Untuk 2,3/4 kita fokus pada pecahannya yaitu 3/4. Untuk desimal 1,43 kita fokus pada persepuluhannya yaitu 0,43. Untuk pecahan 5/6 kita fokus pada pembilangnya yaitu 5. 3/4 itu lebih dekat ke 1, maka 3/4 dibulatkan ke atas menjadi 1. 0,43 4 itu lebih dekat ke 0, maka 0,43 dibulatkan ke bawah menjadi 0. 5/6 itu lebih dekat ke 1, maka 5/6 dibulatkan ke atas menjadi 1, sehingga dapat ditulis taksirannya menjadi kurung buka 2 ditambah 1 kurung tutup ditambah kurung buka 1 ditambah 0 kurung tutup ditambah 1, sehingga taksirannya menjadi 3 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 5 meter. Jadi perkiraan pita yang akan dibeli Meli adalah 5 meter.
A. Taksiran pecahan biasa halaman 36. Cara menaksir pecahan biasa, kita lihat pecahannya. Dengan catatan, bila pembilang lebih besar sama dengan dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke 1. Bila pembilang lebih kecil dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke 0. Kita masuk pada cara yang pertama, yaitu cara menaksir pecahan biasa menggunakan garis bilangan. Taksiran terbaik dari panjang pita kuning 5/6 adalah titik-titik. Penyelesaiannya angka dari pecahan 5/6. Kita lihat dalam garis bilangan, apakah angka tersebut lebih dekat ke 1 atau ke 0. Kita lihat dalam garis bilangan, 5/6 ternyata lebih dekat ke 1. Maka 5/6 dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi taksiran dari 5/6 adalah 1. Cara yang kedua, cara menaksir pecahan biasa dengan melihat pembilang dan penyebutnya. Penyelesaian 5/6. Kita lihat pembilangnya 5 dan penyebutnya 6. Apakah 5 lebih dekat ke 0 atau ke 6 yang menjadi penyebutnya? Ternyata 5 lebih dekat ke 6, maka 5/6 dibulatkan ke atas menjadi 1. Atau kita lihat catatan, bila pembilang lebih besar sama dengan dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke 1. Bila pembilang lebih kecil dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke 0. Setengah dari pecahan 6/6 adalah 3/6. Berarti 5/6 dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi taksiran dari 5/6 adalah 1. B. Taksiran pecahan campuran halaman 36. Cara menaksir pecahan campuran, kita lihat pecahannya. Dengan catatan, bila pembilang lebih besar sama dengan dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke 1. Bila pembilang lebih kecil dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke 0. Kita masuk pada cara yang pertama, yaitu cara menaksir pecahan campuran menggunakan garis bilangan. Taksiran dari panjang pita ungu 2/3/4 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, ingat 2/3/4 itu sama dengan 2 ditambah 3/4. Kita simpan bilangan asli 2 terlebih dahulu. Kemudian bilangan pecahan 3/4 kita lihat dalam garis bilangan. Apakah angka 3/4 tersebut lebih dekat ke 1 atau ke 0? Ya, ternyata angka 3/4 lebih dekat ke 1. Maka 3/4 dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi taksiran dari 2/3/4 sama dengan 2 ditambah 3/4. Hasilnya adalah 2 ditambah 1 menjadi 3. Kita masuk pada cara yang kedua, yaitu cara menaksir pecahan campuran dengan melihat pembilang dan penyebutnya. Penyelesaiannya 2/3/4 sama dengan 2 ditambah 3/4. Kita lihat pembilangnya 3 dan penyebutnya 4. Apakah 3 lebih dekat ke 0 atau ke 4 yang jadi penyebutnya? Ternyata 3 lebih dekat ke 4. Maka 3/4 dibulatkan ke atas menjadi 1. Atau kita lihat catatan, bila pembilang lebih besar sama dengan dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke 1. Bila pembilang lebih kecil dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke 0. 1 itu menempati 4/4, maka setengahnya adalah 2/4.
sehingga 3/4 dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi taksiran dari 2/3/4 sama dengan 2 ditambah 3/4 menjadi 2 ditambah 1, hasilnya 3. C. Taksiran desimal halaman 37 sampai 38. Taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku kesatuan atau puluhan terdekat. Dengan catatan, bilangan 4, 3, 2, 1 dibulatkan ke bawah. Bilangan 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Untuk lebih jelasnya, taksiran kesatuan terdekat dari 0,1 sampai 0,4 dibulatkan jadi 0. Dari 0,5 sampai 0,9 dibulatkan jadi 1. Kita masuk pada contoh soal, contoh 1.16. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Contoh A, 16,8 dikali 2,4, taksirannya menjadi 17 dikali 2, hasilnya 34. 16,8 dibulatkan ke atas menjadi 17. 2,4 dibulatkan ke bawah menjadi 2. Soal B, 24,7 dibagi 4,9, taksiran terbaiknya menjadi 25 dibagi 5, hasilnya 5. 24,7 dibulatkan ke atas menjadi 25, 4,9 dibulatkan ke atas menjadi 5. Sebagai penjelasan, soal bagian A, 16,8 itu sama artinya dengan 16 ditambah 0,8. Kita lihat pada garis bilangan untuk angka 0,8 yang menempati persepuluhannya. Ingat catatannya 0,1 sampai 0,4 dibulatkan jadi 0. 0,5 sampai 0,9 dibulatkan jadi 1. Sehingga 0,8 dibulatkan menjadi 1. Atau kita melihat titik 0,8 itu lebih dekat ke 1. Jadi taksiran terbaik dari 16,8 adalah 16 ditambah 1, hasilnya 17. Soal bagian B, 24,7 sama artinya dengan 24 ditambah 0,7. Kita lihat pada garis bilangan. Ingat catatan, dari 0,1 sampai 0,4 dibulatkan jadi 0, 0,5 sampai 0,9 dibulatkan jadi 1. Berarti 0,7 dibulatkan jadi 1. Atau kita lihat posisi dari titik 0,7 itu lebih dekat ke 1. Berarti 24,7 taksiran terbaiknya adalah 24 ditambah 1, hasilnya 25. D. Taksiran persen halaman 38 sampai 39. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Dengan catatan, taksiran kesatuan terdekat 1 sampai 4 dibulatkan jadi 0, 5 sampai 9 dibulatkan jadi 10. Contoh soal, contoh 1.17. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Soal A, 23% dari 195, taksiran terbaiknya menjadi 20% dikali 200, hasilnya 40. 23% dibulatkan dan lebih dekat dengan 20%.
195 dibulatkan ke atas menjadi 200. Soal bagian B, 44% dari 897 taksiran terbaiknya menjadi 40% dikali 900, hasilnya 360. 44% dibulatkan dan lebih dekat dengan 40%. 897 dibulatkan ke atas menjadi 900. Untuk lebih jelasnya, soal A, 23% dari 195 kita tulis dalam bentuk panjangnya menjadi sama dengan kurung buka 20 ditambah 3 kurung tutup persen dari 100 ditambah 90 ditambah 5. Untuk 23% kita fokus pada angka satuannya, yaitu 3. 3 itu berada pada posisi dari 1 sampai 4 dibulatkan jadi 0, berarti 3 dibulatkan ke bawah jadi 0. Untuk 195 kita fokus pada angka satuannya, yaitu 5. 5 berada pada posisi 5 sampai 9 dibulatkan jadi 10, berarti 5 dibulatkan ke atas jadi 10, sehingga dapat ditulis sama dengan kurung buka 20 ditambah 0 kurung tutup persen dari 100 ditambah 90 ditambah 10. Hasilnya menjadi 20% dikali 200. 20% dikali 200, ingat 20% sama artinya dengan 20/100, sehingga dapat ditulis 20/100 dikali 200. Untuk mempermudah, 20 pada angka 200 kita coret, dan 20 pada angka 1 kita coret pula, sehingga dapat ditulis 20 dikali 2 yang hasilnya adalah 40. Kemudian untuk soal bagian B, yaitu 44% dari 897 kita tulis dalam bentuk panjangnya menjadi sama dengan kurung buka 40 ditambah 4 kurung tutup persen dari 800 ditambah 90 ditambah 7. Untuk 44% kita fokus pada angka satuannya, yaitu 4. 4 berada pada posisi dari 1 sampai 4 dibulatkan jadi 0, berarti 4 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Untuk 897 kita fokus pada angka satuannya, yaitu 7, dan 7 berada dari 5 sampai 9 dibulatkan jadi 10, berarti 7 dibulatkan ke atas menjadi 10, sehingga dapat ditulis sama dengan dalam kurung 40 ditambah 0 kurung tutup persen dari 800 ditambah 90 ditambah 10, hasilnya menjadi 40% dikali 900. Ingat, 40% itu sama artinya dengan 40/100, sehingga ditulis 40/100 dikali 900. Untuk mempermudah, 20 pada angka 900 kita coret, 20 pada angka 100 kita coret, sehingga dapat ditulis 40 dikali 9, hasilnya 360. Demikian beberapa penjelasan tentang taksiran pada bilangan pecahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti, untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.